Terkadang hidup terasa berat bukan karena kita lemah, tapi karena terlalu lama menahan semuanya sendiri. Kita belajar tersenyum, belajar kuat, belajar bilang gak apa-apa. Padahal di dalam hati ada lelah yang belum sempat ditenangkan. Kalau kamu ada di fase itu, aku ingin mengajakmu berkenalan lebih dekat dengan salah satu sosok perempuan luar biasa dalam sejarah Islam. Dia dikenal bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena cara beliau menghadapi kehidupan membuat kita belajar arti kuat yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Suyati. Selamat datang di Ruang Tenang channel ini, tempat kita belajar memahami diri dan bertumbuh dengan cara terbaik. Kamu pasti penasaran siapakah sosok yang akan aku ceritakan ini. Dia adalah Asma binti Abu Bakar. Dan kenapa kita perlu meneladaninya? Mari kita bahas di sini. Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga merupakan kakak dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Asma dikenal bukan karena nasabnya saja. Beliau ini dikenal karena keteguhan imannya dan ketangguhannya dalam menjalani hidup. Asma binti Abu Bakar ini hidup di masa Islam masih sangat lemah. Tekanan, ancaman, dan kekurangan adalah makanan sehari-hari. Beliau menjalani peran sebagai sosok anak yang berbakti dan setia kepada ayahnya dan ibunya. Ia adalah seorang istri yang sabar dan seorang ibu yang tangguh. Dan yang paling penting kenapa kita perlu meneladaninya adalah karena ia adalah sosok muslimah yang berprinsip kuat. Yang paling menyentuh dari kisahnya adalah beliau menjalani semua peran itu tanpa keluhan. Karena itu, meneladani Asma binti Abu Bakar bukanlah tentang menjadi perempuan super, tetapi tentang menjadi perempuan yang kokoh meski hidup tidak selalu baik-baik saja. Dan kita belajar darinya bahwa kuat itu bukan tentang tidak mengeluh, tetapi tetap berjalan pelan-pelan meskipun terasa berat. Nah, mari kita ambil beberapa pelajaran hidup dari beliau. Tujuannya bukanlah untuk membandingkan, tetapi untuk menguatkan kelemahan diri kita. Pelajaran yang pertama, kuat itu adalah berani menjaga amanah di saat yang tidak baik-baik saja. Dalam peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Asma memiliki peran yang sangat besar. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, Asma bertugas mengantarkan makanan dan kebutuhan ke tempat persembunyian tersebut. Coba kamu bayangkan, seorang perempuan muda di malam hari, di tengah ancaman pembunuhan. Ia berjalan sendiri tanpa pengawalan di tengah gelapnya padang pasir. Perjalanannya tentu saja tidak mudah. Dan ketika ia tidak menemukan tali untuk mengikat bekal yang akan ia bawa, Asma merobek ikat pinggangnya menjadi dua bagian. Dan karena itulah ia mendapat julukan perempuan dengan dua ikat pinggang. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kuat itu bukan tentang berteriak paling lantang, tetapi tetap menjalankan amanah meskipun keadaan sulit, takut, dan menuntut banyak hal dari diri kita. Terkadang Allah tidak meminta kita melakukan hal yang besar. Cukup tidak meninggalkan tanggung jawab saat situasi sulit menghampiri. Dan mungkin saja hari ini kamu juga sedang berada di malam gelapmu sendiri, menjalani peran tanpa tepuk tangan yang meriah, melangkah dengan hati gemetar, tapi tetap memutuskan untuk melangkah. Maka coba ingatlah Asma. Beliau tidak tahu bagaimana akhir perjalanannya, tapi yang beliau tahu adalah ini amanah dan Allah pasti bersamanya menyelesaikannya. Maka jika hari ini kamu tetap bertahan, tetap jujur meski lelah, tetap taat meskipun tidak mudah, itu sudah cukup bagi Allah untuk melimpahkanmu dengan banyak keberkahan. Pelajaran kedua, kehidupan tidak sederhana. Kehidupan sederhana tidak menghilangkan harga diri.
Pelajaran kedua, kehidupan sederhana tidak menghilangkan harga diri. Asma menikah dengan Zubair bin Awam, seorang sahabat Nabi yang mulia. Namun hidup mereka sangat sederhana. Asma menggiling gandumnya sendiri, memberi makan hewan ternaknya, bahkan mengangkut hasil kebun dari jarak yang sangat jauh. Beliau pernah bertemu Rasulullah SAW di tengah jalan ketika melakukan pekerjaannya dalam kondisi membawa beban yang berat. Namun beliau tidak meminta-minta tolong. Beliau tetap menjaga rasa malu dan adabnya di depan Rasulullah. Pelajaran yang bisa kita ambil darinya adalah hidup sederhana bukan tanda kegagalan, tapi seringkali adalah tempat Allah membentuk kekuatan jiwa. Di zaman sekarang, banyak mungkin dari kita yang merasa tidak cukup, hanya karena membandingkan kehidupan sendiri dengan orang lain. Dan tak jarang juga yang menghilangkan rasa malunya hanya untuk mendapatkan perhatian publik. Tetapi dari kisah Asma binti Abu Bakar ini mengajarkan kita bahwa harga diri seorang perempuan bukan terletak pada kemewahan, tetapi pada kesabaran dan kehormatannya. Pelajaran ketiga, teguh dalam kebenaran meskipun menghadapi resiko. Ada sebuah kisah ketika itu, di saat Abu Jahal datang mencari Rasulullah SAW, kemudian ia tidak menemukannya, ia malah memukul wajah Asma karena tidak mau memberitahu keberadaan Rasulullah SAW. Di saat itu Asma bisa saja dia berbohong untuk menyelamatkan dirinya, tetapi beliau memilih diam dan jujur. Di sini bisa kita lihat bahwa ini bukan keberanian yang emosional, tetapi keberanian yang lahir dari iman yang teguh. Nah, pelajarannya adalah terkadang mempertahankan prinsip yang benar dan penuh keimanan itu memang menyakitkan. Tetapi luka yang hadir karena mempertahankan kebenaran biasanya akan lebih ringan daripada luka karena mengkhianati keimanan. Pelajaran yang keempat, kekuatan perempuan terletak pada akhlaknya. Meski hidup penuh tekanan, Asma tetap menjaga adabnya. Beliau tetap berbuat baik kepada ibunya yang saat itu belum termasuk golongan yang beriman. Karena keraguannya, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh ia tetap menyambung silaturahmi dengan ibunya? Dan Rasulullah SAW pun menjawab, boleh. Dan hal ini menunjukkan bahwa iman yang ia miliki tidak membuat hatinya keras, tapi justru melembutkan sikapnya, bahkan terhadap sosok yang belum memiliki keimanan yang sama dengannya. Perempuan yang beriman bukan yang paling lantang, tetapi yang paling menjaga akhlaknya. Pelajaran yang kelima, hidup yang bermakna bukan yang paling nyaman. Asma binti Abu Bakar hidup dalam waktu yang cukup lama. Cukup lama untuk merasakan pahitnya kehilangan, cukup panjang untuk diuji dengan perpisahan yang tidak ringan. Ia pernah mengalami kehilangan anaknya, yaitu Abdullah bin Zubair. Namun yang luar biasa adalah usia yang panjang itu tidak membuatnya lelah dalam beriman, tidak pula membuatnya tawar-menawar dalam berprinsip. Beliau tidak memilih hidup yang paling nyaman, tetapi hidup yang paling jujur di hadapan Allah. Dan dari beliau kita belajar satu hal penting, bahwa kenyamanan bukan tujuan akhir seorang mukmin. Lalu apa? Maka ketaatanlah yang menjadikan hidup itu terasa bermakna. Sebagai pengingat, jika hari ini hidupmu terasa berat, bukan berarti Allah sedang menjauh. Bisa jadi Allah sedang memperdalam sebuah makna kehidupan yang sedang kamu jalani. Tidak apa-apa jika langkahmu hari ini terasa pelan. Tidak masalah jika hari ini hatimu lelah. Yang terpenting adalah arahmu tetap satu. Karena pada akhirnya hidup yang benar-benar bernilai itu bukanlah yang paling ringan untuk dijalani. Bukan hidup yang tanpa ujian, tetapi kehidupan yang paling Allah ridhoi. Ingatlah satu hal penting, lelahmu itu nyata, dan Allah melihatnya, Allah mencatatnya, dan pasti Allah juga akan membalas semuanya. Muslimah hari ini hidup di zaman yang berbeda, tetapi beban di hati seringkali sama. Kita sama-sama dituntut kuat, tapi kita jarang ditanya, apakah kamu baik-baik saja? Kita sering diminta belajar sabar, tetapi
kadang sering lupa bahwa sabar juga butuh tempat untuk bersandar. Dari kisah Asma binti Abu Bakar, kita belajar bahwa perempuan yang kuat bukan yang hidupnya paling rapi, bukan yang selalu terlihat tenang, tetapi yang tetap menjaga iman di tengah hidup yang tidak selalu ramah. Hari ini kita boleh merasa lelah, kita boleh berhenti sebentar, kita boleh menangis dalam doa-doa panjang yang kita panjatkan. Karena menjadi perempuan yang kuat bukan tentang tidak pernah goyah, tapi tentang kembali kepada Allah setiap kali kita hampir terjatuh. Dan jika hari ini kamu masih bertahan, masih berusaha, masih memilih taat kepada Allah meskipun keadaannya sangat berat, itu sudah lebih dari cukup di hadapannya, menjadi saksi bahwasanya kamu pernah berjuang. Pelan-pelan saja. Allah tidak meminta kita untuk sempurna, tetapi Allah hanya ingin kita tetap kembali dalam keadaan apapun, memohon semua kebaikan kepadanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.